memberikan gambaran seperti ini secara besar, bahwa ada beberapa teori tentang apalagi perkembangan teori atom. Nah, kalau kita belajarkan anak-anak studi kasus atau dengan masalah, kita berikan anak-anak teori ini secara garis besar, kemudian kita disuruh mereka untuk memilih, misalnya kelompok satu. Kalau kelompok satu, apa yang kamu pilih? Kita tidak tunjuk. Jadi kita tidak dalam pembelajaran mereka belajar itu hak otonomi anak sangat dipentingkan. Jadi tidak ada sistem penunjukan. Jadi betul-betul kita inginkan mereka merdeka. Tidak, kalau kita kan dulu bilang, kelompok satu Dalton, kelompok dua Thomson, kelompok tiga tidak. Jadi anak-anak suruh pilih yang mana yang kamu pilih. Setelah kita memberikan gambaran besar tadi, ya, jadi guru berkewajiban memberikan gambaran besar, tapi tidak memberikan kontennya, ya. Kemudian kalau misalnya kelompok satu bilang, oh saya Dalton, kelompok dua Thomson, apa yang terjadi? Mereka berhak memilih. Tentunya mereka mempunyai tanggung jawab atas pilihan itu. Itu yang kita harapkan. Karena dia berhak untuk memilih, mereka memiliki tanggung jawab untuk memahami si teori tersebut. Itu yang diharapkan. Jadi konten terbentuk, sikap terbentuk. Keberanian memilih menghasilkan keberanian memiliki tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Mereka betul-betul bertanggung jawab atas pilihan mereka. Maka kelompok satu betul-betul akan memahami teori Dalton, kelompok dua akan betul-betul memahami teori Thomson, kelompok tiga betul-betul akan memahami Rutherford. Itu yang kita inginkan pada awal ini. Jadi apa yang guru lakukan? Guru ini mengantar siswa untuk bagaimana memahami konten tersebut. Sampai situ saja, ya, sampai situ saja. Nah, di Learn It, siswa sekarang belajar. Tentunya kelompok satu sudah belajar teori Dalton, kelompok dua Thomson, kelompok tiga dan seterusnya. Jadi betul-betul dia pahami ini. Guru mencoba untuk apa yang kita lakukan? Ini dalam pembelajaran asinkronus, jawaban ini tidak mungkin dalam 1 jam atau tidak mungkin dalam 2 jam, tapi mungkin dia dalam bentuk misalnya sepekan kemudian baru dipresentasikan hasilnya. Dalam proses itu guru berkewajiban untuk membimbing siswa untuk memahami teori ini. Mungkin dia cekik, Bu benar sih itu begini Bu, itu Bu begini. Kita jawab, iya, coba keluar, tapi jangan bilang benar. Kalau kita sudah mengatakan benar, artinya kita tidak membimbing, tapi kita mengarahkan saja. Itu yang disebut tidak menjawab, tapi memberikan clue saja. Ya, oke. Sekarang sudah sampai situ, kemudian share it. Oke. Share it itu siswa berkewajiban untuk men-share. Persaja share tentunya yang punya tanggung jawab yang besar. Itu attitude lagi terbentuk. Ya, dia berani karena saya benar karena bukan main, saya sudah pelajari betul-betul, kan? Di-share, diskusi. Dan diharapkan di share ini apa yang terbentuk bapak-bapak ini yang tidak pernah terjadi pada apalagi pada kita, dan itu yang diharapkan memberi dalam Merdeka Belajar ini ada inovasi yang terbentuk, ada kritik yang terbentuk. Si kelompok satu bisa saja mengkritik kelompok dua, kelompok tiga bisa saja mengkritik kelompok 4 dan seterusnya. Kemudian yang diharapkan mungkin dia kritik teori ini, itu yang diharapkan sebenarnya. Mungkin dia kritik, makanya terbentuk critical thinking. Tidak begini Bu, sebenarnya itu teori begini, teori atom. Apalagi kalau dia baca Al-Quran, tapi apalagi kalau dia baca Al-Quran, apalagi kalau dia baca
Keterampilan abad 21 ini yang kita harapkan. Ya. Keterampilan sekarang itu yang diharapkan melalui pembelajaran asinkronus. Ya, sebenarnya pembelajaran asinkronus yang paling banyak. Kenapa? Tidak bisa dipungkiri. Kadang-kadang ketika mahasiswa ini saja anak kerja. Ketika mahasiswa ibu-ibu di kelas, tidak tahu apa dia ajarkan. Dia datang di kelas dulu, tapi HP-nya jalan, pikirannya jalan menggambar ki. Dia lebih suka nanti saya belajar di YouTube saja. Seperti itu kan? Makanya bapak-bapak harus menantang diri untuk seperti itu. Tidak bisa tidak Pak, harus ditantang diri kita. Tapi saya selalu ingatkan bahwa harus selalu dibingkai dengan spiritual anak-anak. Selalu diingatkan. Kalau di sekolah kami itu sebelum setiap guru wajib memasukkan satu ayat di dalam bahasanya. Pokoknya ada satu ayat dia bahas dalam belajar. Sehingga anak-anak itu atau kalau lagi lesu-lesu mengaji tuh. Kan? Jadi lagi semangat lagi. Sehingga enak sambil dia masak, sambil dia menjahit itu, sambil dia menghafal. Karena diwajibkan gitu, jadi enak. Oke. Saya kira itu ada saya kasih contoh tapi karena waktu tidak bisa. Nanti diskusi ya. Bisa lah Bapak diskusi. Ya. Terima kasih Ibu Alima. Ada waktu kurang lebih 10 menit untuk berdiskusi. Mungkin tadi masih ada yang penasaran karena sesungguhnya ketika kita menyajikan sesuatu lalu orang puas itu tidak menantang ada diskusi. Makanya dibuat penasaran Bapak Ibu supaya ada diskusi 10 menit. Silakan berdiskusi, menyampaikan ke pemateri apa yang menjadi unek-unek Bapak Ibu sebagai ujung tombak di sekolah, di lapangan. Karena memang kita sebagai praktisi itu biasa susah berteori, apalagi yang dihadapi benda hidup untuk siswa-siswa kita kan Bapak Ibu. Jadi mungkin lewat beliau Bapak Ibu bisa berdiskusi, share pengalaman. Untuk itu saya beri kesempatan, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Ada Pak Musin, silakan Pak Musin. Apa betul ini kan ada kelas Pak Musin ini? Oke, berdiri saja Pak Musin, nama Pak suara Pak Musin. atau ke depan Pak Musin toh? Oh, besar suaranya, tahu apa? Besar Pak suara. Ini baiknya. Nggak bisa dibawa jalan. Nggak bisa ya. Silakan Pak Musin. Ada 5 moderator tadi yang disajikan. Yang saya tanyakan, Dokter, bagaimana kalau misalnya 5 model atom ini semua memilih satu saja? Artinya semua kelompok memilih model atom Dalton saja yang dia sanggup untuk jelaskan. Bagaimana jalan keluarnya? Karena mudah Iya. ya. Pertanyaan yang mulia karena merdeka kan merdeka. Yakin saya kalau bisa ikut sama 5 model atom, kadang dia memilih yang tidak berat-berat. Paling yang Artinya dia mudah-mudah. diberi kemerdekaan, Bagaimana menyikapinya menyikapi satu dan tapi kadang tahu bagaimana menyikapi kalau hal itu terjadi di kelas? boleh mungkin 2 pertanyaan. Terima kasih pertanyaannya Pak Musin. Pertanyaan sangat menantang bagi kita semua di ruangan ini. Saya juga sudah berpikir kira-kira diapakannya seperti itu. Jadi sudah ada langkahnya, ini materi yang akan dibawakan. Sebentar insyaallah. Baik, silakan Ibu Mbak. Ada yang mau jawab? Di antara bapak-bapak dan ibu-ibu? Oke. Ada? Oh, ada yang mau menyampaikan saran ya. Silakan. Silakan kasih komentar. Ini sama tahu sudah pernah dialami. Iya. Ada yang mau share pengalaman? Ada yang mau share? Ya, ada? Ya, oke. Kalau begitu. Saya jawab. Ini tentunya kita biasa menghadapi anak SMP dan SMA yang egonya masih sangat tinggi, susah sekali diajak. Tidak seperti kalau mahasiswa itu enak diajak diskusi. Kalau SMA
SMA, pokoknya nggak boleh saya Bu, pokoknya kelompok satu, saya kelompok saya tidak boleh. Biar dipaksa tidak. Tapi anak-anak SMP, SMA itu sesuai dengan umurnya tidak bisa dipaksa Pak. Nah harus ke kelompok satu tidak. Apa yang dilakukan? Dilakukan dialog. Coba kita antar bahwa model ini semuanya mempunyai, kita antar lagi dengan memberikan pemahaman tentang model-model itu bahwa tingkat usahanya tidak sama, dan bagaimana kita memberikan pemahaman bahwa coba kalau satu saja yang memahami satu, yang teori yang lain siapa yang akan paham? Ya, masa satu saja yang kita pelajari di antara berapa orang? Insya Allah kita ajak dia untuk berdiskusi, kemudian dia memilih itu. Tapi tidak dikatakanlah harus, tidak. Tapi selalu memang dibuka pikiran untuk berdiskusi. Di anak SMP, SMA itu memang begitu modelnya. Tidak boleh, saya tidak bisa bilang langsung kamu kelompok ini tidak, atau dia dipaksa bilang harus saya, tapi kita harus berdialog dengan bagus. Tapi Pak musim ya. Oke, silakan Bu. Terima kasih Bu. Ini ada Bapak. Ya, tapi kita juga tidak bisa terlalu memahami Merdeka Belajar ini terlalu sempit. Jadi bukan berarti karena Merdeka Belajar dia semaunya mau memilih pokok yang tertentu. Katakanlah teori asam basa, teori asam basa Arrhenius, Bronsted-Lowry, Lewis. Dia maunya menguasai saja Arrhenius. Ya tidak bisa seperti itu Pak. Yang dimaksud Merdeka Belajar itu katakanlah siswa-siswa kita di SMA, kurikulum apa. Jadi ada siswa yang ingin menguasai bidang tertentu, silakan. Katakanlah kami di UNN jurusan kimia. Kalau ada jurusan kimia ingin menguasai bahasa Inggris, tidak bisa dihalangi Pak. Silakan kan ke sana 1 semester, 2 semester, silakan memperdalam bahasa Inggris. Kalau ingin memperdalam katakanlah teknik apa? Ini jurusan kimia, silakan ke sana ambil 1 semester atau 2 semester. Itu yang dimaksud dengan Merdeka Belajar. Ya. Tetapi kalau dia sudah memilih katakanlah kimia, dia memilih pokok bahasan asam basa, tidak boleh dia pila-pila di situ bahwa saya hanya mau menguasai ini saja. Tidak bisa Pak. Karena nanti kan ada evaluasinya. Ya. Dan tidak bisa. Jadi yang dimaksud Merdeka Belajar itu, ini sekarang mahasiswa-siswa itu tidak terkungkung di dalam lingkup yang dia pilih. Karena dia pilih kimia, yang lalu-lalu kan kimia saja. Nah, sekarang Merdeka Belajar, mahasiswa kimia kalau mau mendalami bahasa Inggris, maka dikasih kesempatan pada 1 semester Bu. 20 SKS. 20 SKS berarti 1 semester. Tapi kan tidak mungkin bahasa Inggris semua, barangkali mungkin ya harus 2 semester. Nah itu yang dimaksudkan dengan Merdeka Belajar. Jadi sekali
sekali lagi bukan berarti materi itu dia mau kapling-kapling. Wah, kalau teori asam basa saya mau mendalami Arhenis saja, yang Brosiloris saya tidak mau pusing. Tidak bisa karena ini saling terkait. Teori asam basa ada yang Arhenis tidak mampu jelaskan. Katakanlah LH3 itu basa, ya. Lalu B3 itu asam. Kan ini Arhenis tidak mampu menjelaskan ini. Nah, kapan dia mau memilah-milah seperti itu? Oh, gimana pengetahuan kimianya nanti? Ya, ya. Apakah cewek sampah itu asam atau basa? Ya. Kalau bicara Arrhenius, bicara Brosiloris kan dia netral. Tapi setelah masuk Lewis, teori Lewis, ternyata cewek sampah itu asam. Ya. Apa buktinya? Dia mampu mengikat H2O. Lewat ikatan apa? Ikatan balik koordinasi menggunakan pasangan elektron dari H2O. Jadi H2O menyumbang pasangan elektron ke CO2+. CO2+ menangkap, berarti CO2+ asam. Tidak bisa dijelaskan oleh Arrhenius dan Brosiloris. Jadi kalau dia mau, saya tidak mau tahu saya teori Lewis, tidak sempurna nanti kimian. Saya kira itu Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada? Ya, silakan. Yang mana yang ibu dulu? Dia anu saja. Ya, yang di belakang silakan. Baru ke depan. Ya. Silakan Bu. Ibu siapa nih? Roswati, siapa kan? Ibu Syukri yang kan dari Ya. Ya biar Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu. Ini sekali sama Bu. Pernah diajar Bu, keren sekali Bu. Cara mengajarnya. Jadi tadi waktu Ibu membawakan materi itu sudah ya cocok ya. Jadi katanya pembelajaran. Nah itu yang saya mau angkat juga. Jadi Mina itu dari dulu keren bagi saya dan kayak kita semua. Jangan bayang, semua. Semua dosen Pak Susi. Yang saya ingin tanyakan di sini bukan tanyakan, bahas. Ini kan kita bicara tentang Pak Menteri dengan program Merdeka Belajar. Sekarang gua kan ada sekolah penggerak. Ternyata ada teman saya lulus guru penggerak. Di sini mungkin ada teman yang sekolahnya sekolah penggerak, mana SMA 6 mungkin ada nih sekolah penggerak. Jadi tentu guru penggeraknya ada di sekolah saya juga. Di sekolah ada guru penggerak. Yang saya tahu di sana tidak ada Pak Jokpanto. Jadi sedikit susah. Saya juga ikut sesmu tidak lolos. Luar biasa guru penggerak. Tapi saya lihat teman saya lolos. Dia itu mengidentifikasi siswa dalam konsep Merdeka Belajar. Pembelajaran diferensiasi katanya. Dia harus mendeteksi kecerdasannya apa, visual, auditori, seperti itu semua yang dia perkuat. Jadi makanya katakan merdeka di situ karena siswa mungkin diberi pelayanan sesuai dengan yang dia miliki itu, kompetensi yang dimiliki itu. Itu seperti itu nanti mungkin guru-guru penggerak, sekolah penggerak, mungkin mereka sudah dilatih seperti itu. Kita mungkin bisa minta dia memberikan contoh jangkau pembelajaran yang sesuai dengan keinginan Pak Menteri yaitu Merdeka Belajar. Untuk itu hal yang baru sebenarnya. Tapi kalau dulu saya kuantum, saya kan juga S2 kuantum. Kuantum itu sudah dari dulu visual, dari Pak ya, seperti bahkan ada instrumennya. Kamu masuk visual, kamu gitu. Kayaknya Pak Menteri mau pakai itu. Jadi entahlah bagaimana ke depannya. Kita kan menunggu saja. Kita sebagai guru mengikuti model-model. Cuma yang tadi ada lagi model yang jangan sampai berhenti sampai siswa mengatakan jadi model lah. Aha, kalau bahasa Inggris mungkin aha model learning. Nah itu juga Pak Anwar baru-baru teman saya ke Jakarta dan itu katanya pembelajaran bermakna itu kalau siswa menemukan sendiri. Jadi menipu, jadi kita jangan menyuapi seperti kata ibu tadi, kita jangan memberikan jawaban, biarkan dia menemukan sendiri. Biarpun kita sudah tahu sekali jawabannya itu, tapi jangan biarkan dia yang menemukannya sendiri.
sendiri kalau dia walaupun prosesnya mungkin lama, tapi pasti dia akan sangat berkesan dan sepanjang hidupnya kayaknya dia bakal kenang. Katanya harus begitu, jadi kita harus sabar-sabar katanya jadi guru. Seperti itu. Nah yang kedua tadi Pak, saya juga tertarik dari awal bahwa ini terus bilang agama meningkatkan kita literasi, kita bayar Al-Quran. Nah ini yang saya sarankan buat pendidikan Indonesia. Kita mungkin di Indonesia ini ketinggalan makin dari Jerman, dari apa. Tapi bagaimana kalau di Indonesia, khususnya UMN kan, mungkin bikin kurikulum yang memang di situ jelas-jelas kita menggunakan kitab suci ini. Bahwa kita ada di dalamnya adopsi itu sebagai ciri khas kita pendidikan Indonesia. Mungkin dengan kekuatan itu bisa meneliti secara